Cek, cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhafiz Rizky Habibullah dengan NIM 23115615. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis lingkungan internal dan juga eksternal pada startup Casual Step. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah manajemen strategik yang diampu oleh Pak Yudi. Ya, ini ada anggota kelompok kami. Nama saya yang Muhafiz Rizky Habibullah 2311565. Ini teman-teman satu kelompok saya. Lalu yang pertama kita bahas terkait profil perusahaan. Nah, di sini namanya yaitu adalah Casual Step. Ya, dia itu bergerak di bidang e-commerce, khususnya pada penjualan sepatu casual dan juga fashion. Nah, produk kerjanya yaitu adalah katalog sepatu casual, layanan belanja online itu adalah seperti pencarian, filter, keranjang, lalu juga fitur checkout dan juga manajemen akun pengguna. Teknologi yang digunakan untuk mengembangkan casual step ini adalah ada PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, dan juga Bootstrap. Model bisnisnya yaitu adalah penjualan secara online, kerjasama dengan supplier lokal, dan promosi melalui media digital. Yang kedua itu adalah latar belakang. Nah, mengapa kita membuat casual step ini? Karena kita menemukan beberapa permasalahan, yaitu adalah sulitnya untuk menemukan produk sepatu yang berkualitas dan juga harganya itu terjangkau. Yang kedua, itu adalah minimnya platform yang berfokus pada casual sepatu untuk anak muda. Dan ketiga adalah kebutuhan akan pengalaman belanja online yang praktis. Nah, dari permasalahan tadi kita melihat beberapa peluang, yaitu pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang sangat pesat. Lalu tren fashion casual yang terus meningkat di kalangan Gen Z, dan di bisnis ini adalah membangun sebuah platform yang fokus pada sepatu casual dengan harga yang kompetitif, tampilan modern, dan pengalaman belanja yang mudah bagi pelajar, mahasiswa, dan generasi muda pecinta fashion. Lalu visi, misi, dan juga core value dari Casual Step. Visi Casual Step ini adalah menjadi platform e-commerce yang terutama pada bidang sepatu kasual untuk pilihan utama di generasi muda Indonesia yang mudah diakses dan juga terpercaya. Lalu misi-misinya yaitu ada empat. Yang pertama menyediakan produk sepatu kasual yang berkualitas dan juga harganya berkompetitif dengan para pesaing. Yang kedua adalah memberikan pengalaman belanja online yang mudah, cepat, dan juga nyaman bagi pengguna. Yang ketiga adalah membangun kemitraan berkelanjutan dengan supplier lokal agar terus meningkatkan para produksi atau para pencipta brand-brand lokal. Yang keempat adalah mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk kepuasan pelanggan. Lalu ada core value dari Casual Step ini yaitu adalah quality, yaitu mengutamakan kualitas produk, customer centric, berorientasi pada kepuasan pengguna, innovation, terus berinovasi dengan fitur dan juga layanan, trust, membangun kepercayaan pelanggan dan mitra, serta agility, yaitu adalah cepat beradaptasi dengan tren pasar terkini. Lalu ada analisis pestal. Pada bagian P adalah politikal, dukungan pemerintah terhadap UMKM digital untuk program digitalisasi bisnis. Lalu ada bagian E adalah ekonomik, daya beli masyarakat itu adalah fluktuatif, persaingan harga yang ketat. Lalu ada S atau sosial, tren belanja online meningkat, generasi muda itu adalah generasi yang menyukai fashion casual, dan media sosial itu adalah yang sangat-sangat mempengaruhi untuk keputusan pembeli. Ada T yaitu teknologikal, pertumbuhan e-commerce di Indonesia, lalu AI recommendation system dan mobile e-commerce meningkat. Lalu ada bagian E atau environmental, itu adalah tren eco-friendly meningkat, konsumen peduli sustainability. Dan L atau legal, regulasi e-commerce, perlindungan konsumen, kebijakan pajak digital. Lalu favor supporter. Nah, untuk pendatang baru, itu adalah mudah untuk toko online baru dengan modal yang lebih kecil. Lalu pemasoknya itu sedang,
Banyak supplier lokal tersedia dan dapat dijangkau. Untuk pelanggan itu tinggi juga. Konsumen mudah berpindah ke platform kompetitor. Sub Substitusi itu tinggi juga, itu banyak marketplace besar menawarkan produk yang sejenis. Untuk persaingan juga sangat tinggi, persaingan antar pelaku e-commerce sepatu yang sangat ketat. Lalu analisis internal dan eksternal pada casual step ini. Pada internalnya, itu adalah yang pertama itu SDM. Timnya itu masih kecil, fokus utama pada pengembangan produk dan juga pelayanan pelanggan. Terus teknologi yang digunakan itu PHP, MySQL, Bootstrap itu adalah cukup untuk operasional dasar. Perlu pengembangan yang lebih lanjut lagi jika ditambahkan fitur-fitur yang lainnya. Operasionalnya juga masih sangat terbatas karena ini merupakan tahap awal dari sebuah startup. Lalu untuk keuangan, modalnya itu sangat-sangat terbatas untuk terkait pengembangan. Dan terakhir itu adalah marketing. Promosi digital melalui media sosial itu disasarkan atau ditujukan untuk usia 17 sampai 35 tahun. Lalu pada eksternal, dilihat dari peluangnya, pertumbuhan e-commerce Indonesia itu sangat tinggi, terus transaksinya juga sangat tinggi, digital marketingnya itu relatif murah, lalu dukungan UMKM digital itu juga sangat-sangat bagus ya di Indonesia. Dan perkembangan teknologinya juga sangat-sangat oke untuk Indonesia. Lalu ancamannya, komputer marketplace itu adalah sangat-sangat banyak. Lalu persaingan harganya juga sangat-sangat ketat banget ya. Terus trend fashionnya juga cepat sangat berubah. Loyalitas pelanggan itu juga sangat rendah. Kalau di satu tergantung dari diskon dan juga ya pokoknya harga miring gitu. Terus regulasi pajak kita juga lumayan di sebagai ancaman. Lalu ini adalah matrik IVE dan juga EVE. Nah, pada matrik IVE atau Internal Factor Evaluation ini mendapatkan skor 2,74 dan juga matrik EVE atau External Factor Evaluation mendapatkan total skor 2,65. Dari skor IVE tadi dan juga EVE itu berada di atas rata-rata yaitu 2,5, menunjukkan bahwa swasta ini memiliki posisi internal yang cukup kuat dan mampu untuk merespon peluang atau ancaman eksternal ya meskipun itu belum mampu secara optimal atau belum optimal. Lalu masuk ke analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini dibagi menjadi 4 poin, yaitu adalah strength yang pertama. Tampilan website itu adalah modern, aplikasinya cukup mudah, lalu produknya itu juga berkualitas dengan harga yang cukup kompetitif, lalu fokusnya cukup satu gitu pada sepatu kasual, lalu yang keempat itu adalah pengalaman penggunanya yang harus dilakukan secara baik. Lalu yang kedua itu adalah weakness atau W, itu kapasitas operasional sangat terbatas, lalu variasi produknya juga terbatas, basis pengguna masih kecil, brand awareness juga sangat rendah, dan modal pengembangan kecil juga sangat terbatas. Lalu kita masuk ke opportunities atau O, pertumbuhan e-commerce Indonesia itu ya seperti itu. Terus dan fashion casual itu juga meningkat, digital marketing melalui media sosial itu juga cukup relatif eh, oke dan juga menghasilkan tenaga yang pas. Lalu dukungan terhadap UMKM digital juga oke pemerintahannya. Lalu teknologi e-commerce juga sangat-sangat oke. Lalu kita masuk ke tricks atau yang T, komputer marketplace itu sangat besar, persaingannya juga sangat-sangat ketat, terus perubahan trend fashion juga sangat cepat. Itu lalu ada konsumen itu juga gampang banget pindah-pindah platform dan regulasi e-commerce dan juga pajak digital itu sangat-sangat tinggi lah saat ini ya. Lalu kita masuk ke strategi SWOT atau TWOT. Yang pertama adalah strategi SO atau agresif. Itu memaksimalkan promosi visual melalui media sosial. Lalu yang kedua, menawarkan produk berkualitas sesuai dengan fashion casual agar dilirik oleh para Gen Z. Lalu yang kedua adalah ST atau diversification atau defensive. Itu kita menonjolkan produk dibanding perang harga daripada kita terus-terusan untuk diskon, lebih baik kita menawarkan atau menunjukkan kualitas kita. Lalu yang kedua itu adalah memperkuat branding dan juga identitas visual agar lebih dikenal oleh para pembeli. Yang ketiga adalah strategi WO atau pembenahan. Kita meningkatkan jumlah pengguna melalui kampanye dan digital marketing untuk menarik para
follower atau pengikut. Lalu yang kedua adalah menambah kerja sama dengan supplier baru agar dapat menambah variasi-variasi yang baru. Yang keempat adalah strategi WT atau defensif sementara. Fokus pada pasar niche terlebih dahulu. Jangan terlalu banyak fokus ke pasar-pasar yang lain. Kita tujukan ke satu dulu. Yang kedua itu adalah melakukan evaluasi dan fashion secara berkala agar dapat terus memantau terkait perkembangannya. Lalu kita masuk ke strategi ke porter atau generic strategi porter. Strategi terpilih atau diferensiasi strategi. Alasannya, casual state ini tidak dapat bersaing secara modal, jumlah pengguna dan variasi produk dengan marketplace besar. Keunggulan yang kita miliki itu adalah produknya berkualitas dengan harga yang kompetitif, tampilan website yang mudah, modern dan juga menarik, lalu fokus pada segmen casual sepatu. Dan keempat adalah pengalaman pengguna dan juga navigasi yang mudah untuk para pengguna. Lalu implementasinya yaitu kita harus mengikuti tren fashion terbaru. Yang kedua, kita harus menjamin produk kita itu lebih baik dari kompetitor sekelas. Yang ketiga, kita harus membangun identitas brand yang kuat di kalangan generasi muda. Yang keempat atau terakhir itu kita harus melakukan layanan pelanggan yang responsif dan juga baik. Lalu kita masuk ke source matrix. Saat ini marketplace penetration menjual produk yang sudah ada atau sepatu casual itu ke pasar yang sudah ada, yaitu seperti pelajar, mahasiswa, dan juga generasi muda atau Gen Z dan juga Gen Alpha yang akan terus naik umurnya yang akan menjadi seperti Gen Z umurnya sekarang. Yang pertama market penetrasinya itu pada tahun pertama itu kita fokuskan ke promosi TikTok, Instagram, Facebook, lalu kita juga mengeluarkan diskon dan juga melakukan program referral. Yang ketiga kita juga melakukan flash sale dan sama dengan influencer. Product develop pada tahun kedua ini kita masukkan list yang baru, silver premium dan juga sandal casual. Lalu kita menambahkan juga kaos dan juga aksesoris fashion dan menambahkan juga produk edisi terbatas atau limited edition. Lalu yang ketiga itu kita adalah market develop ke tahun ketiga. Kita harus mengekspansi ke kota-kota besar dan segmennya juga menambah ke pekerja muda. Lalu kita juga harus membangun komunitas fashion dan juga sneakerhead agar terus dapat memiliki pengikut ataupun penyuka dari produk-produk yang kita luncurkan. Lalu diversification belum dapat menjadi prioritas saat ini karena ini merupakan fokus jangka panjang, pendek, menengah, bertiga tahap kuadran di atas. Lalu kita masuk ke Blue Ocean Strategy. Inovasi membedakan casual step dengan kompetitor yang lain, yaitu adalah nilai yang baik atau nilai unik bagi para pelanggan, khususnya ke Gen Z. Nah, ide Blue Ocean atau IRRC Framework ini kita harus menambahkan atau kita tambahkan itu adalah AI Food Recommendation. Jadi kita itu menambahkan sebuah rekomendasi sepatu berdasarkan ukuran dan juga bentuk kaki untuk aktivitas harian. Lalu kita juga ada virtual try on, yaitu kita pelanggan tidak harus uh, datang ke toko ataupun ke store untuk mencoba sepatu. Dia dapat mencoba secara virtual dengan kamera HP dan itu bertujuan untuk mengurangi retur karena salah ukuran ataupun tidak cocok dengan modelnya. Nah, itu mengurangi dari masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada custom casual shoes, itu kita bisa customasi warna sesuai keinginan, nama, dan juga motifnya mau seperti apa. Lalu ada komunitas fashion casual, itu kita mengupload out indie ya agar menarik para Gen Z tadi. Lalu kita juga mereview produk itu biar menambahkan para pengikut dan juga para yang suka dengan produk kami. Lalu kita menggunakan voting style. Misal kita mau launch produk ini kita buat sebuah komunikasi dengan para pengikut kami. Lalu kita juga menambahkan fitur membership fashion club. Itu adalah khusus diskon khusus yang dapat diberikan jika
mempunyai membership tersebut itu juga akan dapat early access, juga point reward dan juga gratis ongkir bila dibeli secara online. Lalu tujuan pada 3 tahun meningkatkan brand awareness dan akuisisi pengguna dalam tahun pertama, menambahkan variasi produk dan kategori fashion pada tahun kedua, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui program membership. Yang keempat itu adalah ekspansi ke seluruh Indonesia pada tahun ketiga dan mengembangkan aplikasi mobile dan fitur virtual try-on. KPI, sasaran, dan juga indikator. Pada tahun pertama, brand awareness dan akuisisi pengguna. Kita harus mencapai 10.000 pengguna terdaftar. Lalu kita juga harus mencapai 5.000 follower media sosial dan wajib meningkatkan traffic website sebesar 200%. Lalu pada tahun kedua itu masuk ke pengembangan produk dan juga layanan. Kita meluncurkan 50 produk baru, lalu kita harus mengecek ataupun mengevaluasi kepuasan pelanggan itu harus lebih dari 85% dan mengecek kembali terkait repeat order minimal harus 30% ke pelanggan-pelanggan sebelumnya. Lalu pada tahun ketiga atau ekspansi dan inovasi, kita wajib menambahkan atau meningkatkan pengguna aktif kita menjadi 50.000. Lalu kita juga harus mengecek dan juga mengecek terkait transaksi per tahunnya yaitu menjadi 15.000 dan kita membangun sebuah komunitas aktif sebanyak 5.000 lebih anggota. Lalu roadmap implementasinya. Pada tahun pertama, kita fokus ke digital marketing di IG, TikTok, dan YouTube. Kerjasama dengan para micro influencer, dan juga mengembangkan program referral serta optimasi SEO dan meningkatkan tampilan website agar semakin mudah untuk para pengguna. Pada tahun kedua, kita mendapatkan supplier dan kategori produk baru. Lalu kita melanjutkan program membership, kita menambahkan sistem rekomendasi produk, dan memperbaiki layanan pelanggan agar lebih baik lagi. Pada tahun ketiga, kita harus mengekspansi ke seluruh Indonesia. Kita juga mengembangkan fitur virtual try-on, program reseller dan juga affiliate, dan aplikasi mobile Android dan juga iOS. Nah, kesimpulan dan juga rekomendasi itu Swastep memiliki kekuatan pada kualitas produk, tampilan, website ordering, dan juga kemudahan pengguna platform dengan peluang besar dari pertumbuhan e-commerce Indonesia dan fashion casual itu eh, menjadi nilai plus dari casual step ini. Namun, ada tantangannya yaitu persaingan yang ketat dari marketplace besar dan juga para kompetitor itu perlu diwaspadai dan perlu diingat bahwa fashion Indonesia itu sangat cepat berubah yang awalnya casual menjadi agak cepat lagi ke yang lainnya juga menjadi rapi maupun yang lebih formal. Nah, rekomendasi itu adalah menerapkan diferensiasi strategi dengan fokus pada kualitas produk, penguatan branding, pengalaman pengguna, dan pemasaran digital yang efektif. Didukung roadmap penetrasi pada tahun pertama, pengembangan produk pada tahun kedua, dan pengembangan pasar pada tahun ketiga, agar keunggulan kompetitif sulit ditiru para pesaing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan terkait perilaku maupun tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kamu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.